Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan tolong pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari kami mau berikan penghormatan kepada Tuhan. Sepanjang hari kami mau menaikkan mazmur kami kepada Tuhan. Sepanjang hari kami mau muji-muji nama Tuhan. Karena kami tahu ketika nama Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia akan memberkati hidup kami dengan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dan kedahsyatan Tuhan turun atas hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini, yang tidak ada apa-apanya nih. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Urapi kami pendengar, kami jemaat, kami pengerja-Mu Tuhan Yesus. Urapi dengan urapan yang sama, tidak ada bedanya. Karena kami semua adalah hamba Tuhan. Dan kami serahkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah, pimpin, pakai kami semua. 30 menit ke depan ada urapan Tuhan turun, ada kasih Tuhan turun, ada cinta Tuhan turun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, salam, puji Tuhan. Ini kayaknya pada belum makan ya, tapi kencang suara saya masih. Salam. Shalom. Nah, itu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus baik. Yang kita beritakan hanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, ketenaran kita, kekuatan kita nggak ada apa-apanya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Umur kita punya Tuhan, kesehatan kita punya Tuhan, berkat yang kita punya Tuhan, anak-anak yang kita punya Tuhan. Lalu punya kita apa? Kalau semua punya Tuhan, lalu punya kita apa? Hati kita, itu punya kita. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang itu untuk semua ngikut Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Tapi ingat satu hal, Tuhan gak pernah maksa. Kalau Tuhan mau paksa, sudah semua isi bumi ini bertobat. Dan Tuhan kasih hak bebasnya untuk kita memilih. Tapi kadang manusia ini saking bebasnya lupa menggunakan waktu dengan efektif. Iya, saking bebasnya, saking sibuknya dalam pekerjaan, dalam bisnis, apalagi kami hamba Tuhan dalam pelayanan, nggak pilih-pilih waktu, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu untuk duduk diam di hadapan Tuhan, dan waktu itu tidak kami gunakan dengan efektif. Kenapa? Kita buka Mazmur, kitab Mazmur, karena di sini nggak ada ya. Nggak ada. Nah, kita tampilkan, kita buka Alkitab kita di handphone kita punya ya. Mazmur 90. Kitab Mazmur 90. Karena hari ini tema khotbah kita menggunakan waktu dengan efektif. Apa Bapak Ibu menggunakan waktu dengan efektif?
Ternyata menggunakan waktu itu harus efektif. Tidak kebetulan kalau gereja kita disebut dengan, kita kasih nama, Tuhan kasih Kairos. Kairos itu artinya waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan yang efektif yang harus kita pergunakan. Gitu. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Ya, nanti hari ini memang ayatnya agak panjang supaya apa? Supaya nggak berbantah-bantahan. Hari ini sudah baca Alkitab belum? Tapi kalau kita udah baca panjang-panjang sudah. Haleluya gitu kan? Mazmur 90 ayat 1 sampai 17, yang ketemu katakan amin. Kita baca ganti-gantian ya. Nanti Bapak Ibu berkelanjutan setelah itu sampai selesai ayat 17. Jadi saya yang pertama, setelah itu Bapak Ibu bacakan. Yang kedua dan ketiga seterusnya kita berganti-gantian. Mazmur, perikopnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Ini doa Musa Bapak Ibu. Allah tempat perlindungan yang kekal. Ayat pertama saya bacakan 2-3. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab matamu engkau sama seperti hari kemarin, apabila berlalu seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lesus dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Adalah kami memikirkan demikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sama kami. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semangat-Mu kepada anak-anak mereka. Wah, sama-sama ya. 2-3. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Haleluya. Agak panjang ayat firman Tuhannya. Bapak Ibu, ini adalah doa Musa. Doa Musa kepada Allah. Ya, kita tahu ya, kalau Musa berumur sangat panjang sekali dan tidak ada kuburannya sampai sekarang. Tetapi Musa dalam doanya, kita paling kuat 70 tahun. 70 tahun. Dan setelah itu paling kuat lagi 80 tahun. Ya, ini memang agak luar biasa. Musa berumur ratusan tahun, tapi dia berdoa kepada Tuhan, umur kami. Ya, berbeda sekali ya. Tapi karena memang sepertinya Musa sudah mendapatkan visi dari Tuhan bahwa kedepannya umur kita nih nggak jauh. Ya 70, 80, 70, 80. Bahkan yang paling banyak di posisi 50 tahun. Sudah game. Ada yang mau duluan? Nggak ada ya. Mochi dulu, mana mochi? Manusia. Slide selanjutnya guys. Mazmur 90 adalah doa Musa, seorang pemimpin rohani yang telah melewati pasang surut kehidupan umat Allah. Di tengah refleksi hidup, Musa mengajak umat untuk hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan.
Bapak Ibu, waktu. Nah, ulang saya nih ya. Karena penting sekali. Waktu adalah anugerah. Kairos Tuhan adalah anugerah. Dan itu sangat penting. Jangan pernah sia-siakan waktu yang sudah berikan. Kan ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk siapa? Melayani Tuhan. Mantap. Jangan sampai itu menggantikan lagi. Iya. Hancur. Jangan sia-siakan. Di D kalau salah saya. Boleh Bapak Ibu nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ingat kata-kata masih kuat. Pada saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Thank you, Gus. Standby aja situ, Gus. Jadi waktu yang Tuhan inginkan jelas sekali Bapak Ibu. Panggilan kita ini sama. Tapi menjadi bedanya ada yang jadi gembala, ada yang jadi pendoa, ada yang jadi penginjil. Tetapi waktu yang Tuhan berikan itu cuma satu tujuannya. Untuk apa? Melayani Tuhan. Cuman itu. Di pekerjaan suka bersaksi. Ya, di pekerjaan suka bersaksi. Kadang orang sulit bersaksi. Saya kalau bersaksi saya cerita aja. Hari ini saya nggak ada duit, kemarin minggu lalu Tuhan kirimkan seorang yang luar biasa, saya nggak ketemu. Nah itu kan gitu, saya nggak ketemu, tiba-tiba dia berkati saya dengan keuangan. Itu kesaksian. Lalu siapa yang tolong? Tuhan Yesus. Bersaksi itu bukan memaksa orang ikut Yesus, tetapi bercerita. Kalau kakak saya ini luar biasa, dia suka cerita. Kamu harus bantu orang dengan cara apa? Gabung di asuransi. Wah, asuransi apa? Allianz. Ini udah terbesar, udah gabung sini bangun. Itu bercerita, memperkenalkan. Bercerita tuh nggak susah, susah nggak Bapak Ibu? Susah kayaknya. Apalagi kalau khotbah kayak gini, makin susah lagi. Kata-kata apa yang harus dipikirkan? Gak usah dipikirin, Roh Kudus yang kasih. Itu loh. Saya dulu juga pusing, aduh Tuhan kalau suruh khotbah ke kepala saya. Saya memang gak suka khotbah. Tapi ketika saya doa dengan Tuhan pakai lidah bibir saya, dan saya bikin kayak gini supaya gak lari dari konteks-konteksnya. Itu. Nanti saya cerita yang lain gak sesuai dengan ayat firman Tuhan yang saya bacakan hari ini. Nah, itu kan belajar, butuh waktu. Kalau mau belajar sama Bu Pipin nanti ya. Gak apa-apa, khotbah juga kan. Oke. Bagaimana membangun hidup berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan. Ini pengajaran Musa. Bagaimana kita itu berhikmat menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Menurut Alkitab, yang pertama, Grace lanjut. Yang pertama, sadari Allah kekal. 2, 3, sadari Allah kekal. Sadari bahwa Allah itu kekal, Bapak Ibu. Kadang kita lupa bahwa ada Allah yang kekal dalam hidup kita. Kadang kita lupa bahwa ada seseorang yang setiap hari memeluk Bapak Ibu. Loh, bener loh. Satu rambut kita jatuh, Tuhan tahu. Ini saya udah mulai imbang dengan Pak Tius ini. Mulai rontok nih. Apa Tius ya?
Jangan empat-empatan loh. Jangan mulai imbang, jatuh satu. Papi juga tuh, papi ya. Mulai jatuh rambut kita kan. Dan Tuhan tahu. Apa mau dikasih serum apapun, karena itu si izin Tuhan nggak bisa tumbuh kecuali tanam ya. Kayak siapa Ronaldinho kalau nggak salah. Ya tanam. Jadi kalau sengaja bikin pertumbuhan, wah, lagi posisi sudah mulai botak kayak gini, wah, susah sekali. Tuhan adalah tempat tinggal yang teguh, dinyatakan dalam ayat tersebut. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun di dunia yang terus berubah. Tuhan adalah satu-satunya yang tidak berubah. Bapak Ibu ingat, Tuhan itu satu-satunya Allah yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Percayalah, di surga dia tetap gondrong rambutnya. Loh iya, Tuhan Yesus kan kita tahu dia gondrong rambutnya. Yang saya luar biasa ya, di tahun itu kan 2000 tahun yang lalu tuh. Kok bisa-bisanya ada fotonya Tuhan Yesus itu? Ada tukang gambarnya kayaknya. Sampai sekarang kita tahu. Dan ada kesaksian para hamba Tuhan yang ketemu keluar masuk surga nih. Warna turun masuk, saya pengen gitu. Jadi Tuhan bawa masuk, ketemu sama Tuhan, dan rambutnya tuh gondrong, putih, berbaju putih, rambut yang kemuliaan rambut itu gondrong, berombak-ombak, nggak botak kayak kita Pak. Ya. Jadi kita nih botak nih, aduh, gimana pengikut Yesus tiba-tiba botak nih? Makanya Om Diro kada kontrataknya dulu. Iya, harus panjang tetap gitu. Jadi gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, sadari itu. Jangan dikit-dikit ada masalah dalam hidup kita, begitu itu kita lupa. Padahal Tuhan bilang, aku ini nggak berubah, kekal. Tuhan adalah satu-satunya yang tidak berubah. Begitu Tuhan 12.000 tahun yang lalu menolong orang sakit yang pendarahan 12 tahun disembuhkan, dia nggak berubah sampai sekarang. Dia akan sembuhkan orang yang sakit. Tetap dia nggak berubah, tinggal iman kita. Lalu ada masalah utang piutang, kita lupa Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Padahal waktu berbisnis nggak tanya Tuhan. Kita nggak pakai waktu. Waktu apa? Waktu saat kita duduk diam berdoa kepada Tuhan. Pakai. Ini Pak masalah waktu ya. Waktu digunakan efektif. Waktu berdoa kita pakai. Waktu kita bekerja kita pakai. Waktu presentasi aliens kita pakai. Waktu bertukang, saya sama Pak Tius ini kan sekarang posisi udah tukang nih. Ya Pak Tius ya. Pak Tius sampai udah sudah jadi tukang kami berdua. Berarti ya kami lakukan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Waktu saya ngurus ngangon babi, ya. Waktu ngunjungin orang sakit. Waktu saya tidur, awas ganggu. Oh, itu kan waktu digunakan. Kenapa? Kita udah atur. Ada jam doa kita dengan Tuhan. Ada tempat-tempat yang kita lakukan. Kayak papi ini sekarang jam doanya sudah luar biasa kencang. Kenapa? Istri terbaring di rumah sakit. Ya papi ya. Saya kalah nih, doa saya nih. Tapi ini setiap menit, setiap waktu dia doakan Tuhan sembuhkan istri saya. Tuhan tolong saya. Yakin ya Pak Ati? Nah, jangan sampai kayak gitu. Tangkap nggak? Jangan sampai seseorang yang kita cintai sakit, baru kita datang ke Tuhan. Sebelum dia sakit, datang ke Tuhan. Setiap hari doakan Tuhan Yesus, istriku sehat sembuh, istriku sehat sembuh. Anak-anakku diberkati Tuhan. Itu waktu. Kapan waktunya? Kalau saya pagi, Bapak Ibu, saya pagi hari saya doakan anak saya mau keluar berkat sekolah, pintar, cerdas, penuh kemuliaan Allah. Walaupun papanya ini dulu bungol. Ini dulu kakak saya ini suaminya dulu kepala sekolah SMEA, saya dulu di SMEA. Saya ketangkap judi, langsung bilang ke Tik, saya bilangin saya buat kakak ipar kamu, kakak ipar saya polisi, gitu. Saya bilang apa urusan ditangkap itu. Nah, yang bandel-bandel kayak gini ketika ditangkap sama Tuhan,
Bapak Ibu, saya nggak mau anak-anak saya nakal kayak saya. Nggak mau. Namanya ada kutuk keturunan yang harus diputus oleh sang suami, oleh sang istri. Setiap hari, dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Pintar, cerdas, penuh kemuliaan Allah. Ya, itu waktu. Betul sekali. Minggu kemarin kita bahas tentang kuasa. Mulut kita mengandung kuasa. Hari ini, tadi saya mau bawakan lagi, tapi enggak, bawa ini aja. Ya. Slide selanjutnya, guys. Tuhan ada sebelum segala ciptaan, sebelum gunung-gunung dilahirkan. Engkau Allah dari selama-lamanya. Waktu tidak membatasinya. Waktu itu tidak bisa membatasi Tuhan. Tetap karena itu yang bisa membatasi diri kita, manusia. Kalau kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan, maka kita sendiri yang rugi. Bilang kanan kiri, rugi. Mau untung enggak? Mau untung enggak kayak gitu? Bilang kanan kirinya, mau untung enggak? Mau. Kalau mau untung, pakai waktunya, ya, yang efektif. Pakai waktunya. Waktu berdoa, lakukan berdoa. Waktu bekerja, lakukan bekerja. Waktu cari duit, carilah. Waktu cari pakan babi, lakukan. Oh, saya jam 10 malam cari pakan babi di pak sampah situ. Orang nggak tahu nih hamba Tuhan dari mana nih, apa cuaca aja. Babi saya harus hidup. Supaya apa? Saya dapat duit. Kalau dia nggak hidup, saya nggak dapat duit. Kan saya jual. Nah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kesadaran akan kekekalan Allah menumbuhkan rasa rendah hati, mengingatkan kita kecil dan terbatas, sedangkan Allah besar dan tak terbatas. Ya Bapak Ibu, sadari bahwa Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Dia besar, dia sangat luar biasa, dia dahsyat, dia mulia. Lalu sadari bahwa kita ini kecil. Ketika kita kecil, kita memiliki kerendahan hati untuk minta tolong kepada Tuhan setiap waktu. Tapi kalau menganggap diri kita pintar, kita lebih besar, nah itu kesalahan kita. Ya, itu kesalahan kita. Saya selalu menggunakan kata kita karena apa? Pedang Tuhan itu bermata dua. Kepada pengkhotbah dan kepada pertamanya saya dulu, karena saya belajar. Sebelum saya sampaikan, saya belajar dulu kan. Gitu. Jadi nggak bisa, Bapak Ibu, kamu, wah salah juga. Harusnya kita, dua-duanya. Kenapa? Sama-sama hamba Tuhan. Saya selalu dalam doa Tuhan. Jemaat pun hamba Tuhan, saya pun hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Slide selanjutnya guys. Yang kedua ya. Sadari waktu kita terbatas. Nah, sadari waktu kita terbatas. Kenapa? Saya bacakan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Ayat 3. Hal ini perhatikan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Perhatikan penciptaan manusia itu tercipta dari debu dan tanah. Tuhan bentuk. Setelah Tuhan bentuk, Tuhan hembuskan. Lalu roh Panus masuk. Lahirlah si ganteng. Tapi seimbang aja kita mestinya. Seimbang aja. Jangan juga terlalu ganteng kan. Seimbang aja. Lalu lahirlah Panus. Tapi Panus punya waktu yang terbatas, Bapak Ibu. Ya, nggak selama-lamanya ganteng. Jangan senang dulu. Saya dulu tampan, istri saya jaga saya itu dulu. Guling-guling dia. Ya kan? Kalau saya melayani Tuhan kemana-mana, hati-hati mata dan lirik-lirik. Gimana nggak lirik-lirik? Gimana? Jemaat semua kan pasti lirik-lirik. Emang saya ngomong sama siapa? Lalu saya khotbah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nggak mungkin. Saya khotbah ke semua, haruslah nggak boleh lirik-lirik gitu. Nah istri saya, hati-hati matamu.
Mata saya ini selalu hati-hati saja. Ya, itu terbatas. Kekekalan kenapa? Dulu ganteng, dulu cantik, terbatas. Terbatas. Coba cubit, ya, pegang tangannya. Aduh, sudah kendor ya Bapak Ibu. Sudah kendor. Itu terbatas. Kenapa? Oke, selanjutnya. Hidup manusia terbatas oleh waktu dan usia. Perhatikan ayat yang ke-10. Hanya 70 tahun saja atau lebih kuat 80. Tidak ada jaminan umur panjang dan waktu adalah pemberian Tuhan. Makanya terbatas Bapak Ibu. Berapa? 70, 80. Saya perhatikan beberapa orang yang sudah 80 tahun. Tuhan Yesus, saya nggak mau sampai ke situ umur. Macam-macam di pelayanan, ke panti jompo, kemana. Ada yang dikasih pempes sudah, ada yang sudah nggak sadar diri, tahu-tahu udah berak, udah apa. Tuhan, saya bilang kalau pelayanan di sini, Tuhan Yesus, umur saya cukup sampai 75 tahun Tuhan. Udah gitu aja. Kalau udah 80 tahun udah kesukaran naik ke atas sana. Anak-anak sudah nggak ngurus orang tua, malas. Apalagi orang-orang kaya, dia taruh di panti jompo. Kasihan. Di panti jompo itu banyak keluarga orang kaya, Bapak Ibu. Serius, jarang sekali yang orang susah. Karena anaknya ini sibuk, menantu sibuk, nggak ada urusan untuk ngurus orang tua lagi. Lalu dikasihlah di panti jompo yang terbaik, tiap bulan bayar 10 juta, 5 juta. Lalu saya orang tua, kita ajak nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia, oh Tuhan, saya bilang, gak usah sampai segini, saya mau. Gak usah sampai segini, cukup Tuhan. Nah itu alasannya, Tuhan bilang ada kesukaran. Gak salah minta umur panjang, gak salah. Minta sehat-sehatnya juga, gitu loh. Tuhan, aku umur panjang, dan aku pun sehat. Nah itu. Orang tua udah cari duit buat anak, udah disekolahin tinggi-tinggi, lalu anak lupa. Saya sibuk, Mam. Saya sibuk, Papi. Saya sibuk, nggak bisa. Lalu siapa yang ngurus panti jompo? Benar apa enggak? Nah, belum tahu ya. Kita ajakin Bapak Ibu melihat di panti jompo, baru tahu, gini. Itu yang dimaksud dengan ayat Tuhan itu yang kesukaran saja di dalam Alkitab. Kakak nggak mau loh. Kakak ini kan janda cantik. Janda cantik. Saya, haleluya. Kalau nggak itu kan nanti saya diprotes. Kakak nggak mau bekak. Ada yang sudah mulai lirik, oh banyak. Banyak. Tapi saya pilih-pilih. Nggak mau aku yang susah. Wah, maka duitan ini. Mau aku yang susah. Yang paling enggak dia sehat, ya kan? Ada duitnya. Aku nggak ngurus dia sakit-sakitan. Ini benar juga saya bilang. Saya bilang juga ke istri saya, Mah, kalau saya umur 75 tahun meninggal nanti, kamu mau nikah aja. Sudah nenek saya kata. Enggak, cuma bercanda aja ya. Mau bercanda aja. Jadi ada kesukaran Bapak Ibu. Perhatikan umur manusia itu ada batasnya. Makanya orang ciptakan lagu rohani tadi, hidup ini adalah kesempatan. Itu hamba Tuhan yang nyanyi. Kenapa? Hamba Tuhan juga takut sama loh, kalau udah mati nggak ada urusan didoakan dari bumi lagi. Sudah nggak ada. Kalau mati tanggung jawab. Saya pengkhotbah di sini, saya tanggung jawab dengan perkataan saya. Karena menurut perkataanmu dengan itu kau dibenarkan. Menurut perkataanmu juga dengan itu kau akan dihakimi. Ya, itu firman Tuhan. Jadi semuanya harus dipikir, dipilah. Baca lagi. Selain keterbatasan hari-hari, juga penuh jerih payah dan kesukaran. Banyak tantangan, keletihan, dan penderitaan yang mendorong kita menjadi bijak. Rata-rata orang ini gini ya, begitu dapat masalah baru bijak. Ya, tujuan sudah di orang tua jangan.
Yang sudah doa dengan Tuhan, aku yakin nih berhasil. Tujuannya. Tapi ketika pung, hand, ya kalau kalau dia mau penyeneh-nyeneh, translator. Ini karena kita nih orang Nias nih. Jadi, tapi mau jadi orang Dayak ya. Pacar orang Dayak ya. 2 atau 3? 1 aja. Jadi ketika umur ada keterbatasan, ada masalah. Begitu ada masalah baru ada bijak. Yang pernah saya alami seperti itu, Bapak Ibu. Dulu saya suka berbisnis. Kami punya perusahaan, CP Gresik Mindo namanya. Saya buka. Terus ada teman saya ngajak, kita main bisnis garu. Oke. Garu berapa? 1 kilonya itu 600 juta waktu itu. Wah, jadi kan sebagai jiwa pembisnis ini kan langsung wah, daripada main interior cepat ini. Lalu gabung, ajak teman-teman, gabung investasi. Karena saya banyak kawan, mulutnya agak pintar ya, presentasi agak pintar. Nggak saya pikir kalau itu bisnis berbahaya. Lalu si pengelola uang, duit ini teman saya sekitar 200-an juta kalau nggak salah, lebih. Ya, bawa uangnya ke Kalbar, kemana pergi, barang nggak dapat, duit amsyong. Ya, barang nggak dapat, duit amsyong. Lalu istri saya keluarlah macam betina saya ini kan. Wah, kamu sudah saya kasih tahu kemarin, gak boleh ikut ini, boleh itu. Akhirnya utang piutang terjadi karena kurangnya bijaksana. Lalu teman saya kabur. Yang tanggung jawab siapa? Nih, yang pintar ngomong nih. Istriku penuh dengan penderitaan. Menteri Keuangan langsung yang jawab. Setelah itu saya pergi ke teman saya hamba Tuhan namanya Pak Agus Eko. Saya datang ke dia dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Jam 4 lama-lama istrinya. Iya toh. Kita ini mau turun, datang terus. Karena apa? Pusing nih. Mikir utang 200 juta pusing. Interior saya nggak jalan, ini utang. Aduh pusing. Langsung dia bilang teman saya, kamu nih hamba Tuhan. Tahu nggak? Taktik yang kamu lakukan ini yang namanya tegak tengkuk. Kaget kan? Iya ya, tegak tengkuk. Iya, bahasa Israel bilang tegak tengkuk itu. Istrimu udah bilang beberapa kali nggak bijak-bijak. Ini kalau udah masalah baru datangi ke sini aja. Kalau udah enak gak datang tuh. Nah itu. Lalu dia nasihati. Satu nasihat yang luar biasa, dapat pewahyuan. Tahu nggak taktik? Ada namanya pelayanan nabi dan raja. Seorang raja itu di zaman dulu, si Daud itu selalu tanya kepada Nabi Tuhan, siapa namanya? Samuel. Ya. Jadi kalau mau bertindak dia tanya Samuel, Pak Nabi, kita mau perang gimana? Saya tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Lalu bilang Tuhan, maju. Maju. Kalau enggak. Karena kesukaan Daud seperti itu, lalu udah menang terus Bapak Ibu. Selain pujian penyembahan, karena suka tanya. Kamu mau tahu taktik? Kamu ini raja yang bebal. Apa sih raja itu? Istrimu tuh nabi yang Tuhan ngomong beberapa kali melalui dia. Kamu nggak dengar? Tangkap ya? Iya. Saya bilang lama-lama mulai saya bijak. Begitu datang permasalahan baru bijak. Itu kita manusia. Benar-benar. Nah, mungkin salah ya. Nggak semua ya kali ya. Tapi saya yakin 99% kita lakukan dulu. Baru kita mikir. Hajar 14 baik. 14 mikir. Kalau ada waktu Tuhan, Bapak Ibu, ajak dalam doa. Doa dulu kita. Ya. Kalau Tuhan nggak ngomong ke kita, tanya ke hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan nggak ada ngomong ke hamba Tuhan, tanya yang
hukuman hidupmu. Karena biasanya seorang yang sudah berumah tangga itu diberikan karunia khusus oleh Tuhan. Si istri bisa punya karunia penglihatan, si suami kagak. Mau setan kan datang di situ, si suami mana aku lihat, si istri lihat terus. Karena itu namanya karunia. Ada yang lebih tanya seperti saya, istri saya tajam. Dia kalau udah bilang jangan, saya mikir dulu deh. Nah, yakin Bang? Jangan. Tapi bukan dukun, Bapak bukan dukun. Ada namanya intuisi yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Suami istri ini saling melengkapi. Bapak Ibu tahu telur tahu lah ya. Telur dinosaurus tahu? Pernah ketemu telur dinosaurus? Enggak. Telur itu kan kalau dipecahin, dikocokin dia menyatu. Kuning dan putihnya, ya. Seperti itu suami istri. Jadi kalau kakak ini kan masih janda nih, tolong bantu ya Bapak Ibu. Carikan yang terbaik. Suami istri emang seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak gimana? Tanya orang tua. Karena orang tua dipakai Tuhan untuk mendidik. Ya, tanya jangan bablas, ajar terus kayak gitu. Ya Nus ya. Ya kan? Cewek mana Nus? Tanya dulu. Apa yang bagusnya yang dari Afrika Nus? Yang ketiga, pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita. Ingat, waktu itu ada namanya pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita. Ayat 11-12. Takut akan Tuhan adalah awal hikmat dan dimulai juga dari rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk menggunakan waktu yang harus kita lakukan adalah takut akan Tuhan. Karena kalau mau berhikmat, Tuhan bilang orang pintar, orang cerdas mau belajar apapun juga itu bagus. Tetapi takut akan Tuhan itu permulaannya, permulaan hikmat. Karena apa? Nanti Tuhan akan ajarkan kepada kita. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, kamu lurus saja. Jangan ke belakang. Kenapa? Di belakang ada tronton besar. Tuhan bisa kasih tahu. Ya. Kalau enggak, kita bablas. Kebablasan dan hancur. Slide, ya guys. Lanjut. Menghitung hari berarti hidup dengan kesadaran akan nilai waktu. Kita bukan hanya menghitung waktu secara angka, tapi menilai kualitasnya. Bapak Ibu coba hitung, ingat-ingat. Ingat-ingat. Selama 1 tahun, saya biasanya selama 1 tahun saya refleksikan diri saya. Apalagi saya hitung harta dengan Tuhan. Tuhan, 2025 ini, aku sudah dapat apa dari Tuhan? Ya, berarti kan, hitung dulu. Karena apa? Harta kita punya Tuhan. Itu cuma titipan. Tuhan percayakan apa kepadaku? Motor, mobil, baju baru, semua kita hitung. Lalu setelah itu hitung lagi. Tuhan, apa yang sudah kulakukan buat Tuhan? Hitung. Kalau sudah itu, hitung lagi. Tuhan, apakah aku sudah memenangkan banyak orang kepada Kristus melalui kesaksianku? Hitung lagi. Belajar hitung-hitung. Ya bukan cuma perusahaan nih. Perusahaan juga hitung-hitung. Selama 1 tahun mereka punya laba atau turun sahamnya, atau ada punya keuntungan atau turun. Kan ketahuan tuh. Selama 1 tahun. Ini karyawan yang bagus apa enggak? Mereka tahu. Karena ada namanya evaluasi. Hidup kita harus dievaluasi. Ya. Emang ngerti katakan amin? Amin. Ini kayaknya tegang semua nih. Terus yang khotbah tambah tegang. Ini bukannya tegang, meresapi. Oh, meresapi kah? Apa bumbunya udah resap? Bumbu apa? Kentucky chicken udah resap, Meresapi. Ya. Memang perlu diresapi ya. Pakai lidah kalau makanan diresapi. Kita juga membangun hati yang berhikmat untuk dipertanggungjawabkan kelak. Ini bukan otomatis, tapi perlu diajar oleh Tuhan dan juga melalui pengalaman kita sehari-hari. Ya kan? Menggunakan waktu itu perlu namanya pengalaman kita hari-hari.
Orang itu menjadi bijak ketika dia melakukan kesalahan kebanyakannya. Begitu sering melakukan kesalahan, baru bijak. Pelajaran. Itu namanya apa dia bilang ya? Pengalaman adalah guru yang paling berharga ya, paling baik pengalaman. Tapi jangan yang cari yang buruk-buruk terus pengalamannya sengaja gitu loh. Jangan. Kayak saya kan nggak sengaja tuh, sampai istri saya marah tuh. Duit gaji saya habis ini Pak. Karena istri saya kerja, saya jalanin usaha waktu itu. Karena saya tipe orang yang nggak bisa ikut orang kerja. Saya pernah kerja di perusahaan 2 bulan dipecat saya. 2 bulan dipecat. Kerjaan saya apa? Mencuri ilmu perusahaan. Oh, kayak gini ya cara perusahaan tuh. Gaji saya udah gede, mencuri perusahaan, ilmu perusahaan. Kan bahaya nih manusia nih kan. Pecat aja lah. Nganggur. Semenjak itu saya bilang, Tuhan, saya nggak mau ikut orang kerja. Semenjak itu, kenapa? IP-nya nggak bisa duduk di balik meja. Balik meja ya apa di? Ya, di hadapan meja. Jangan di bawah meja, Nus. Di bawah meja duduk bahaya. Nah itu. Sadari pertanggungjawaban kita. Seperti minggu lalu saya bahas dengan dari Alkitab ya, bahwa perkataan kita itu menentukan hidup kita. Baik benar perkataan kita itu yang menentukan. Kalau kita suka mengucapkan kata-kata kutuk, maka itu akan bahaya. Karena dengan dibenarkan atau tidaknya dengan perkataan kita. Tetapi kalau kita suka mengatakan perkataan berkat, perkataan positif, kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar itu. Nanti kalau Bapak Ibu perlu poin-poinnya nanti dikirimkan. Yang minggu lalu, yang minggu ini juga pasti akan dikirimkan. Karena ada hubungannya minggu lalu dengan yang hari ini. Karena semuanya dipertanggungjawabkan. Waktu kita yang salah kita pergunakan, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bilang kanan kiri, tanggung jawab lo. Ada lagi Kakes? Habis Kakes? Nah, habis. Habis sudah. Sudah tutup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau belajar efektif menggunakan waktu-waktu kami, Tuhan Yesus. Waktu kami berdoa, kami harus berdoa. Waktu kami bekerja, kami harus bekerja. Waktu kami melayani, kami harus melayani. Supaya itu efektif dalam hidup kami. Dan semua waktu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pakai kami dengan luar biasa Tuhan Yesus. Pakai kami dengan luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami dengan Roh Kudus-Mu. Supaya kami menggunakan waktu-waktu kami dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Oh Tuhan, pakailah hidupku